Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muti Atulelia, absen 20 dari kelas 12 akuntansi 3. Nah, di video saya kali ini, saya akan memberikan reaksi mengenai tantangan Pancasila di era globalisasi ini. Nah, tentunya teman-teman sudah pada tahu kan, apa sih itu globalisasi? Sedikit penjelasan. Globalisasi adalah proses integrasi dan juga interdependensi antara negara-negara dan juga masyarakat di seluruh dunia. Nah, di sini ada video mengenai tantangan Pancasila di era globalisasi. Mari kita simak bersama-sama. Globalisasi. Iya, kata yang tidak asing bagi kita. Globalisasi membuat dunia terasa tidak berjarak. Pertukaran informasi terjadi sangat cepat. Dan cara kita memandang dunia kini lebih jauh dan terbuka. Pasti dulu kamu tidak menyangka kalau berbincang dengan teman mancanegara rasanya seperti berada di ruang yang sama. Belanja barang impor seperti jajan di warung depan rumah. Rasanya dunia bergerak sangat cepat dan semua itu ada di tangan kita. Namun, di balik layar dunia yang hingar-bingar ini, apa yang sebenarnya terjadi dan apa dampaknya bagi kita dan bangsa kita? Kemunculan globalisasi sudah ada sejak manusia mengenal perdagangan internasional sekitar tahun 1000 hingga 1500 sebelum Masehi. Itu artinya globalisasi sudah ada jauh sebelum Indonesia menjadi jajahan bangsa Eropa. Baru pada abad ke-18, revolusi industri pertama terjadi di Inggris, di mana tenaga manusia dan hewan digantikan oleh mesin. Dan tidak berhenti sampai di situ. Tidak terasa revolusi industri kini sudah berada di tahap keempat. Kita tahu, tidak semua berdampak baik. Lalu, apa dampak buruk dari globalisasi ini bagi bangsa kita, terutama di bidang sosial? Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Saudara, aksi perundungan ini membuat resah orang tua korban. Aksi tawuran antar warga kembali terjadi di dua lokasi. Karena diduga terlibat kasus pornografi online dan korbannya merupakan sejumlah mahasiswa. Pergeseran budaya juga mempengaruhi psikologis masyarakat. Itu hanyalah beberapa dampak negatif yang terjadi akibat globalisasi. Di samping itu, masih ada beberapa yang mungkin tidak kita sadari, seperti diskriminalisasi suku bangsa, sikap intoleran, maraknya individualisme, penyalahgunaan sosial media, dan masih banyak lagi. Tapi, mari kita merenung. Apakah ini bangsa Indonesia yang diharapkan oleh para pendiri bangsa? Indonesia adalah negara yang besar, dengan 3 pilar utamanya, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang hebat. Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni tahun 45, pada Sidang Perumusan Dasar Negara bersama BPUPKI. Saat itu BPUPKI menyetujui bahwa usulan dari Soekarno dapat ditindaklanjuti dengan dibentuknya PPKI. Pancasila mengalami penyesuaian seiring langkahnya menuju kemerdekaan. Harus kita sadari bahwa perjalanan semua ini tidaklah mulus. Soekarno pernah mengatakan kalau Pancasila adalah dasar, filsafat, dan jiwa bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia.
Nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Budaya inilah yang ingin dipertahankan oleh para pendiri bangsa dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Mereka yakin, dengan Pancasila, Indonesia memiliki fondasi yang kuat dan pegangan. Ideologi Pancasila adalah cara kita memandang berdasarkan nilai luhur Pancasila. Sebagai identitas bangsa, Pancasila merupakan bangsa Indonesia itu sendiri, dengan karakter dan cirinya yang khas. Soekarno juga pernah mengatakan, tidak ada dua bangsa yang berjuang dengan cara yang sama. Setiap bangsa memiliki cara berjuangnya sendiri, mempunyai karakternya sendiri. Oleh karena itu, pada hakikatnya, bangsa sebagai individu mempunyai karakternya sendiri. Sudah seharusnya kita bangsa Indonesia memahami filosofi Pancasila dengan baik, agar keutuhan dan persatuan bangsa bisa terjaga. Hanya sayangnya, kini generasi muda sudah meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Globalisasi menjanjikan kepada kita ideologi alternatif seperti radikalisme, liberalisme, dan ideologi lain yang mudah dijangkau, sehingga menurunkan eksistensi dan daya tarik Pancasila. Radikalisme dan liberalisme adalah sebuah istilah yang sudah tidak asing lagi tentunya yang digunakan di dunia politik. Oke, untuk radikalisme sendiri itu adalah ideologi atau gerakan yang melakukan perubahan sosial dan juga perubahan politik secara drastis maupun fundamental. Sedangkan liberalisme sendiri itu adalah ideologi atau gerakan yang menekankan pada kebebasan sosial, kebebasan individu, demokrasi, dan juga hak asasi manusia. Itulah alasannya, sosial budaya Indonesia mulai luntur. Gotong royong, musyawarah, kehidupan sosial yang rukun dan harmonis kini mulai pudar. Kita bagaikan sapu lidi yang terlepas ikatannya. Oke, dari video tadi itu ternyata masih banyak ya remaja-remaja yang melakukan bullying, perundungan, dan juga pergeseran budaya. Nah, untuk itu, gimana sih cara menghadapi tantangan Pancasila di era globalisasi ini? Untuk cara menghadapinya sendiri, itu kita perlu meningkatkan kemampuan dan juga keterampilan diri kita sendiri dengan cara mengikuti pelatihan dan juga pendidikan yang sesuai dengan kemampuan kita. Lalu kita bisa mengembangkan kemampuan bahasa kita, juga bisa mengembangkan teknologi kita untuk meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas, mengembangkan jaringan dan juga lain-lainnya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.